Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir berkumpul dalam pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan yang diberikan Allah sama kita memang benar-benar kita bisa mensyukurinya di hati sanubari kita. Selawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Terlebih dahulu saya mohon izin kepada orang tua saya yang hadir di sini. Terlebih-lebih mohon izin kepada Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dibukakan bagimu mata hatimu daripada jalan mengenal pada segala asmanya dan sifatnya, dan pada yang meneguhkan kehendakmu, dan dikenalkannya pada kudratnya dan qaharnya akan dikau, maka tiada mengapa dan serta dan jika sedikit amalmu sekalipun, karena wujud amalmu itu daripada tiada ikhtiar daripadamu. Jadi di sini katanya, kalau Allah membukakan, ya, Allah membukakan bagi kita, membukakan hati kita, maka Allah yang membukakan petunjuk kepada kita. Bukan lagi ada pikiran, perasaan kita di sini, tapi yang nyata adalah Allah Ta'ala yang membukakan, memberikan petunjuk di dalam diri kita. Maka ini yang memang benar-benar daripada Allah Ta'ala. Kalau Dia memberikan petunjuknya sama kita, membukakan hati kita, maka akan terlihatlah, maka akan terasalah Allah itu yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka kalau kita ingin kepada Allah, berarti kita harus ingat kepada Allah. Tidak akan mungkin kita bisa kepada Allah kalau kita tidak serta Allah, kalau kita tidak ingat Allah. Maka yang utama adalah kita disuruh ingat, buat. Kalau kita, saya ulangi lagi, kalau kita
ingin kepada Allah, berarti kita harus ingat Allah. Tidak mungkin kita bisa kepada Allah kalau pikiran perasaan kita lari daripada Allah. Mustahil itu. Tidak ada kemungkinan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita lihatlah perasaan kita, pikiran kita. Apakah sudah kuat ingatan kita, perasaan kita kepada Allah? Supaya apa? Kita ke situ supaya Allah itu serta kepada kita, serta dengan kita. Kita bawa dia kemanapun kita berada. Di saat kita berjalan, di saat kita berbuat, terasa ya kita mengingat Allah. Terasa Allah bagi perasaan kita. Dia itu ada. Dia itu serta dengan kita. Jadi kalau kita ingin kepada Allah, tapi kita tidak ingat Allah, tidak akan mungkin kita rasakan Allah itu bersama kita. Maka Allah lah yang bisa membawa kita kepada dirinya. Semuanya adalah kuasa Dia. Semuanya kuasa Allah. Kehendak baik sekalipun yang untuk menuju kepada Allah, kalau Allah belum perkenankan dirinya kepada kita, maka belumlah. Tapi walaupun sedikit yang kita amalkan, yang kita buat, tapi kalau Allah menghendaki diri kita, maka kita akan serta, maka akan terbuka hati kita. Maka kalau sudah terbuka hati kita, maka terasalah Allah dan Rasulnya itu ada pada diri kita. Jadi Allah itu bukan lagi hanya sebutan, gitu. Tapi pada diri kita, pada perasaan kita, Allah itu nyata. Kita sudah ketahui Allah itu yang jahir, Dia yang jahir, Dia yang batin. Kita semua di sini tahu. Segala sesuatunya yang terjadi ini adalah itu perbuatan Allah. Tapi dikala kita berjalan, mengapa masih ada penilaian yang baik kita nilai baik, yang buruk kita celah? Kenapa ada penilaian itu? Karena pandangan kita kepada yang baik ada Allah, yang buruk tidak ada Allah. Maka guru pernah bilang sama saya terus terang tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya saya tidak pas ya dengan yang diceritakan kepada tuan-tuan ini. Mohon maaf saya tuan-tuan dan puan-puan tidak pas. Maka saya katakan, kenapa saya dengan ini begini saya tuan? Kata tuan guru, apa? Karena terjadi penilaian terhadap orang lain. Kalau sudah terjadi penilaian kita terhadap orang lain, maka kita akan mengukur dia. Ternyata aku lebih hebat daripada dia. Itulah nyatanya penyakit yang ada di dalam hati kita. Kalau dia melihat Allah ada pada keburukan itu, maka kita tidak akan berani memberi penilaian. Jadi tidak ada lagi. Jadi sebenarnya kalau sama-sama kita paham, tidak ada lagi yang namanya itu baik, tidak ada lagi yang namanya buruk. Kalau orang yang kepada Allah, tapi tidak ada lagi itu baik, tidak ada lagi buruk, yang ada itu benar. Tapi ini kan kalau tidak kita lazimi, pasti tetap ada penilaian di dalam diri kita. Maka berusahalah kita terus untuk mengingat Allah. Kita tidak akan mampu berperang dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Karena dia lebih hebat, kita tidak akan mampu untuk memeranginya. Kalau kita tidak dengan mengingat Allah, semakin kita perangi, semakin hancur nggak menentu kita.
Tapi kalau dengan cara kita cukup mengingat Allah, apa yang tersabit di dalam hati kita buat, maka Allah lah yang akan membuangnya. Maunya ini terjadi dalam perbuatan, terjadi dalam perasaan, terjadi dalam batin kita. Cerita kita terhadap Ikhwan begini-begini, maunya itu terjadi dalam perjalanan kita. Sehingga memang benar-benar kita mengakui yang di luar ini adalah perbuatan Allah. Ngaku, perasaan kita mengaku. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita mengaku. Sehingga amanlah hidup kita. Tidak ada lagi yang dikatakan baik buruk, tapi nyata di saat kita duduk bareng ya bersama Ikhwan ini yang lain kita kumpul, kenapa nyatanya masih ada juga mencela, mencerita apapun ceritanya tentang kepada Allah, tapi kalau kita duduk masih menyinggung satu sama lain, kita tanda tanyalah ingat Allah kita itu. Karena orang yang pandangan hanya kepada Allah, dia akan menyejukkan. Tidak ada lagi dia mengata-ngatai yang lain. Nggak ada. Dia hanya mengurus dirinya. Dia hanya mengurus perasaannya. Kalau sudah kita mengkaji di luar diri, tidak akan mungkin bisa terbahas. Tidak akan mungkin. Salah satunya dia itu kok begini, ini kok begini. Jelas nyata pada waktu itu pasti lalai dia. Tidak terperhatikan dirinya. Mudah itu tuan-tuan, berat. Berat yang seperti itu. Jadi kita menjumpai, step by step kita jumpai apa yang telah kita pahami, apa yang telah kita ketahui. Gitu. Kemana arah perasaan kita tahu. Gitu. Karena kan sangat mengerikan gitu ya. Apa kan kata Tuan Guru, apa yang kau rasakan sesungguhnya itulah dirimu. Jadi kalau lari perasaan kita lain daripada Allah, berarti Tuhan kita pada waktu itu bukanlah Allah Ta'ala. Jadi seberapa besar kita menuhankan yang sebenarnya menuhankan Allah Ta'ala itu. Yang tahu kita masing-masing. Kalau perasaan kita, ingatan kita kepada Allah, berarti kita menuhankan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengingat Allah, perasaan kita tidak merasakan Allah, berarti Tuhan kita bukan Allah Ta'ala. Dah. Karena ini banyak tuan-tuan dan puan-puan menurut saya ujian dan cobaannya. Ada di sini dengan situasi, kondisi, keadaan secara ekonomi mencukupi, secara perasaan tenang. Mungkin pada waktu itu kita akan katakan ini adalah rezeki yang datang daripada Allah. Tapi di saat kacau, apapun tak ada, semua serba kekurangan, di situ akan kelihatan seberapa besar kita memegang Allah Ta'ala ini. Kita lepas atau tidak. Atau kita memegang seperti bara api. Panas sekali lepas, nanti udah agak dingin pegang lagi. Gitu. Maka itu yang harus kita perhatikan. Hati perasaan kita, kemana arahnya. Kadang godaan ini tuan-tuan dan puan-puan ada terus, silih berganti. Di situ kita menyatakan
Allah Tuhan kita, di situ juga lah kita akan terus diuji. Maka tergantung kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Kalau niat kita memang semata-mata ingin hendak kepada Allah Ta'ala, seberat apapun, jatuh pun kita, bangkit lagi, pasti kita ingin tetap jalan menuju Allah Ta'ala. Kalau niatnya orang yang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau niatnya lain daripada Allah Ta'ala, pasti nanti dia akan tersingkir. Maka kembali lagi tergantung niat kita. Maka perbaharuilah niat kita kepada Allah itu. Kalau niat kita, yang kita tuju hanya Allah, sesakit apapun, pasti kita akan tetap berjalan walaupun pelan. Pasti kita akan tetap terus melangkah menuju tujuan kita. Tapi kalau niat kita bukan hendak kepada Allah, maka ingat Allah pun akan menjadi sepele. Ingat Allah itu tidak akan berharga bagi dirinya, bagi perasaannya. Nggak berharga, biasa aja. Sekarang ini seberapa besar Allah Ta'ala pada diri kita? Apakah yang besar dunia atau hal-hal yang lain? Kitalah yang tahu masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puanlah yang tahu seberapa besar kita mendudukkan, mendahulukan Allah Ta'ala dalam, tidak jauh-jauh seberapa dekat kita kepada Tuhan Guru kita. Dah, itu dia. Kalau mau mengetahui ukurannya. Karena apa? Karena pada gurulah sumbernya semua. Kita ini adalah Allah Ta'ala. Ya. Maka kita sebenarnya kalau sudah diturunkan seperti yang dikatakan Tuan Habib kemarin di Kampung Lama, sepertinya sederhana. Kayaknya dasar, ya, sederhana. Tapi bagi saya tapi ya luar biasa. Katanya kita sudah diturunkan amalan, ingat Allah, buat apa yang bisa dibuat. Dah cukup itu, kata Tuan Habib. Kita, apa yang engkau tanya akan kebutuhanmu, sesungguhnya aku lebih tahu tentang dirimu. Berarti diri kita ini yang lebih tahu ini adalah Allah Ta'ala. Kita tidak tahunya sebenarnya, tapi pada saat berjalan kita pula terkadang yang lebih tahu. Lupa kita kepada Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Kita tidak tahu, tuan-tuan, apa yang terjadi hari esok. Kita hanya bisa memohon, mampu, kita merasa bisa, gitu. Kalau sudah kita merasa bisa, pasti penyakit hati akan terus bermunculan. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ya kuasa kita. Tapi saya katakan pun tak ada kuasa kita, tapi masih nampak segala sesuatu yang dibuat itu adalah kuasa kita sendiri, gitu. Kelihatan pula. Maka saya katakan tadi, terus nih kita diuji. Jadi cobaan yang berat itu adalah cobaan dari guru kita. Kalau kita melaksanakan perintah sesuai hati kita, terkadang kan kita tidak tahu nih, tuan-tuan dan puan-puan. Kita merasa ini perintahnya, pas pula terbit dari hati kita. Mudah pula kita jalankan. Tapi di saat perintah
Datang juga dari hati. Berat pula, nggak selera pula. Aku rasa bukan ini. Nah, ini kan permainan hati, permainan dalam. Kalau tidak kita perhatikan, apa bisa tahu kita? Yang mudah, oh, ini perintahnya ini. Nah, gitu kan mudah. Nah. Kadang kan saya sendiri nih, oh, ini marah dalam nih rasanya ini katanya. Nggak tahu nyawa yang memang sudah tak surkian gitu. Ini apa ini gitu. Tapi kita tidak ini gitu. Tidak senang dulu gitu. Maka kita tidak tahu ini kalau tidak kita perhatikan. Maka kita ikutilah apa yang disuruh guru. Maka yang berat itu cobaan kalau guru kita yang membuatnya. Berat itu. Jadi kalau guru memperhatikan kita, kata tuan guru nih, bilang dia sama saya, kalau guru memperhatikan murid melalui jahirnya, maka akan hancur dia, akan rusak dia. Saya katakan semalam dengan putra, dia akan rusak. Tapi kalau guru ya memperhatikan, tapi dalam bentuk batin, dalam bentuk perasaan, maka kita akan bisa kokoh. Contohnya ini saya kasih, ya, guru memanggil kita, ya, tapi dalam bentuk perasaan, dalam bentuk rasa. Kita yakini itu datang kita. Mungkin kan itu kuat tuh dalam kita kan. Kalau dia tanpa diucapkan, dia manggil, kita tahu langsung kita datang. Kan katanya itu terkadang ada itu, datang. Kita ikut, kan kuat gitu perasaan kita pada waktu itu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau guru memperhatikan melalui jahir, contohnya diteleponlah kita ini tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum tuan. Kenapa tuan tak kemari, kata tuan guru. Tak ada tuan, sunyi kolam ini misalkan. Apa yang terjadi dalam perasaan pada waktu itu? Megah enggak? Megah tuan-tuan dan puan-puan. Langsung merasa kita itu hebat. Wow, aku dipanggil tuan guru. Langsung aku datang ke kolam. Padahal dia hanya nafsu kita. Rusak enggak itu? Rusak. Datang dengan nafsu namanya. Datang kepada guru dengan nafsu. Datang kepada Allah Ta'ala dengan nafsu. Bukan datang perintah yang batin tadi. Kalau sudah dengan nafsu, pastilah tuan-tuan penyakit, segala penyakit akan datang di dalam diri kita. Ada nggak tuan-tuan kadang terjadi? Kok nggak kemari tuan? Senang nggak kita itu? Senang. Tapi kalau orang dipanggil melalui batinnya, dia akan kokoh. Berpegang teguh dia terus dengan kata hatinya, kata panggilannya, yang hanya Allah semata. Maka tidak mudah tuan-tuan dan puan-puan menandai nafsu yang ada pada diri. Kalau kita tidak terus merujuk kepada Allah Ta'ala, kita bisa-bisa tak tanda. Karena kata Ayah Nawan dulu, ingat saya cerita di surau kita, nafsu dengan Allah Ta'ala ini 11-12. Tipis sekali dianya. Kalau tidak kita perhatikan apa enggak, teruslah tak tahu. Maka teruslah kita ikuti yang diperintahkan guru kita kepada kita. Karena kita tak tahu. Karena dialah yang lebih tahu tentang diri kita. Jadi apa kita nanti, Allah yang lebih tahu.
Kalau kita sendiri tak ada yang tahu nih apa yang terjadi. Makanya semuanya dikasih perjalanannya masing-masing. Berbeda-beda, yang dituju tetap satu. Kita duduk sama sini sama, tapi kita punya kegiatan yang berbeda-beda. Macam mana kita terus bisa membawa Allah Ta'ala di saat kita berjalan? Ada aja dia gitu. Kita kemana aja pun kita bawa gitu. Supaya apa? Supaya sampai suatu saat terasa bahwasannya nanti pada akhirnya Allah lah yang membawa kita. Tapi kan ini kita dulu. Maka dikatakan kalau kau hendak kepada aku berjalan, maka Allah tuh berlari kepada kita, kata. Kalau kita ingin kepada Allah sedepa, dia sehasta gitu. Maka balik lagi kepada tinggal niat kita. Apakah memang benar-benar hanya hendak kepada Allah? Maka berpeganglah kita kepada yang kekal, yang hayat, yang hidup, yang ada pada diri kita, yang sudah ada. Kita hanya disuruh mengamalkan, ingat Allah, buat jalannya, patuh ngabdi kepada guru, patuh ngabdi kepada orang tua. Dah, jalannya hanya dua. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila penyampaian saya menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.